Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasim Hasanuddin dari semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDE. Di sini saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah Etika Politik Pendidikan, yang mana jelaskan macam-macam lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, lengkap dengan penjelasannya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sistem sekolah pada masa Hindia Belanda diperluas dan mengizinkan kaum muda di Indonesia untuk menempuh pendidikan, dan sekolah-sekolah yang paling bergengsi pada zaman tersebut menerima anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia dari kelas atas. Tetapi tingkat kedua dari sekolah didasarkan pada etnis, dengan sekolah terpisah untuk orang Indonesia, Arab, dan Tionghoa yang diajarkan di Belanda dengan menggunakan kurikulum Belanda. Orang Indonesia biasa dididik dengan bahasa Melayu dan alfabet Romawi, dan sekolah penghubung yang mempersiapkan siswa-siswa Indonesia yang cerdas untuk masuk ke Indonesia sekolah berbahasa Belanda pada zaman itu. Sekolah-sekolah kejuruan dan program-program didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam rangka melatih penduduk pribumi Indonesia untuk peran khusus dalam ekonomi kolonial. Orang Tionghoa dan Arab yang secara resmi disebut Timur Asing tidak bisa mendaftar di sekolah kejuruan atau sekolah dasar. Maka beberapa lembaga pendidikan tinggi juga didirikan. Pada tahun 1898, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah untuk melatih para dokter yang diberi nama Stovia. Banyak lulusan dari Stovia yang kemudian berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia menuju kemerdekaan serta dalam mengembangkan pendidikan kedokteran khususnya di Indonesia, seperti Dr. Wahidin Soetiro Haisoito yang mendirikan Masyarakat Politik Budi Utomo, didirikan pada tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan sumber daya teknik di daerah jajahannya. Salah satu lulusan teknik Hoge School adalah Soekarno yang nantinya akan memimpin revolusi nasional Indonesia. Pada tahun 1924, pemerintah kolonial kembali memutuskan untuk membuka fasilitas pendidikan tingkat tinggi yang baru, yaitu diberi nama RHS atau Red Hoge School, untuk melatih para perwira dan pegawai sipil. Pada tahun 1927, status Stovia diubah menjadi perguruan tinggi penuh dengan namanya diubah menjadi GHS. GHS menempati gedung utama yang sama dengan menggunakan rumah sakit pendidikan yang sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia saat ini. Hubungan lama antara Belanda dan Indonesia masih terlihat jelas di bidang teknologi seperti desain irigasi. Hingga hari ini, gagasan para insinyur irigasi kolonial Belanda terus memberikan pengaruh yang kuat terhadap praktik desain Indonesia. Selain itu, dua universitas Indonesia dengan peringkat internasional tinggi, Universitas Indonesia East 1898 dan Institut Teknologi Bandung, didirikan pada tahun 1920. Keduanya didirikan selama era kolonial Hindia Belanda. Oleh karena itu, reformasi pendidikan dan reformasi politik sederhana menghasilkan sumber segelintir elit pribumi Indonesia yang berpendidikan tinggi, yang mempromosikan gagasan Indonesia yang merdeka dan bersatu, yang akan mempersatukan kelompok-kelompok pribumi yang berbeda di Hindia Belanda. Maka periode yang disebut Kebangkitan Nasional Indonesia paruh pertama abad ke-20 menyaksikan gerakan nasionalis perkembangan dengan kuat, tetapi juga menghadapi penindasan Belanda. Baik, cukup sekian penjelasan itu tadi, kurang lebihnya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.